Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Bali. Secara geografis, Provinsi Bali berbatasan dengan Laut Bali di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah timur. Ibu kota Provinsi Bali adalah Denpasar. Provinsi Bali juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Namun, suku yang paling banyak adalah suku Bali yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu hal yang unik adalah beragamnya tarian tradisional Bali. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari kecak. Tarian ini merupakan tarian yang paling terkenal dari Bali dan paling dicari oleh wisatawan loh. Bali juga punya beragam makanan khas yang unik loh. Salah satunya adalah bebek betutu. Satu lagi nih, sate lilit. Berbeda dengan sate pada umumnya yang dagingnya ditusuk, daging sate khas Bali ini dihaluskan, lalu dililitkan pada batang serai atau tangkai bambu. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Bali yang terkenal adalah Pantai Kute. Pantai yang tidak jauh dari Bandara Denpasar ini adalah lokasi wisata yang terkenal dengan keindahan matahari tenggelamnya loh. Provinsi Bali juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh, seperti Dewa Ayu, Putri Cening Ayu, Ratu Anom, dan masih banyak lagi. Mas 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Hai, nama saya Giovanni, mau ngapalin ayat Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Kasihilah seorang kan yang lain. 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17 B. Kasihilah seorang akan yang lain. Kasihilah pada orang yang lain. Yohanes berapa itu? Yohanes 15 ayat 17 ayat 10. Kalimantan Timur. Ibu kota Provinsi Kalimantan Timur adalah Kota Samarinda yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Secara geografis, Kota Samarinda dikelilingi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Provinsi Kalimantan Timur juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Dayak Kutai yang memiliki beragam kebudayaan khas yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari gong atau tarik kancet ledo. Ini adalah tarian yang menggambarkan kelembutan seorang gadis yang menari bagaikan sebatang padi.
Kalimantan Timur juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah amplang. Amplang adalah camilan dengan bahan dasar ikan yang menjadi buah tangan wajib bila kita pergi ke Kalimantan Timur. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Timur yang terkenal adalah Kawang Lindung Mangrove Margamulyo yang terletak di kota Balikpapan. Rumah adat Lamin. Menariknya, rumah ini dihiasi dengan ukiran etnik yang berupa motif hewan, manusia, dan tumbuhan. Provinsi Kalimantan Timur juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Buah Bolok. Hai adik-adik, selamat hari Minggu ya. Apa kabar semuanya? Baik kan? Nah, sebelum kita mulai nih, aku mau tanya guys, kalian tahu gak sih ini tuh baju daerah mana? Nah, jadi ini tuh baju daerah untuk perempuan, untuk daerah Sulawesi Selatan guys. Nah, sebelum mulai hari ini, kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih karena berkatmu, kami bisa bertemu lagi juga. Kami berkati agar kau mengampuni dan penyembahan kami, Bapak. Terima kasih karena berkatmu, kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita mau jongkok dulu guys. Kayak adik-adik jongkok dulu. Nah, kita mau kayak warrior ya. 1, 2, 3. Kayak warrior. Let's go. Jesus. Amin. Iblis. No, no, no. What the? Semangat ya guys. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar
Di seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas beragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Kalimantan Barat. Ibu kota Provinsi Kalimantan Barat adalah Kota Pontianak, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Provinsi Kalimantan Barat juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Dayak, yang memiliki beragam kebudayaan khas yang menarik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Mono. Ini adalah tarian untuk menolak bala dan penyakit untuk masyarakat Kalimantan Barat. Kue bingke yang bisa dijadikan oleh-oleh dengan rasa yang manis dan lembut. Salah satu lokasi wisata di Provinsi Kalimantan Barat yang terkenal adalah Istana Kadriah. Bangunan ini adalah keraton tempat tinggal Kesultanan Pontianak pada abad ke-17. Rumah bentang atau rumah panjang. Rumah adat ini memiliki bentuk rumah panggung dengan ukuran yang sangat panjang. Provinsi Kalimantan juga punya beragam lagu daerah yang terkenal loh. Salah satunya adalah Cik Cik Priuk. Halo adik-adik Kega semua, selamat pagi. Kega Warrior, let's go! Wah, kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik Kega semua yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, tadi gimana puji-pujiannya? Semangat? Semangat dong! Dan sekarang pun masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Sudah disiapkan dong? Ya, oh ya adik-adik, masih ingat gak tentang seorang pemuda yang bernama Yusuf? Nah, kakak mau tanya nih, siapa nama bapaknya Yusuf? Ada yang tahu? Siapa ya? Ya, betul. Nama bapaknya Yusuf adalah Yakub. Nah, kalau nama ibunya Yusuf, adik-adik ada yang tahu siapa ibunya Yusuf? Siapa ya? Ya, betul. Ibunya Yusuf adalah Rahel. Ya, adik-adik semua hebat-hebat, pintar semua. Nah, adik-adik, Yusuf adalah seorang pemuda yang dibenci oleh kakak-kakaknya, sehingga dia dibuang dan dijual ke Mesir. Adik-adik mau dengar cerita selanjutnya? Yuk, kita duduk manis ya. Kita mau perhatikan firman Tuhan hari ini. Kejadian pasal 39 sampai dengan pasal 50. Di Mesir, para pedagang Median menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf bekerja di rumah Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak. Jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara Yusuf berjumpa dua orang hamba Firaun. Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru roti dihukum gantung sampai mati. Dua tahun kemudian Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman mengingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat.
Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf, "tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita." Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan menerima mereka dengan hati yang penuh kasih. "Mari bawa seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Lalu Yusuf pun menjemput ayahnya dan semua keluarganya untuk tinggal bersama dengan dia di Mesir. Gimana adik-adik? Sudah dilihat videonya? Sudah diperhatikan? Minggu ini firman Tuhan masih tentang Yusuf. Nanti adik-adik bisa baca di dalam Kejadian pasal 39 sampai dengan 50. Adik-adik, Yusuf itu hidupnya selalu sedih dan susah ya. Apa saja sih yang dialami oleh Yusuf? Adik-adik, ada yang tahu tidak? Coba apa aja? Yuk kita mau sama-sama jawab ya. Apa saja yang dialami Yusuf sehingga Yusuf hidupnya selalu sedih dan susah? Yang pertama, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, boleh tidak adik-adik membenci adiknya atau membenci kakaknya, membenci teman-teman, membenci saudara-saudara, orang lain? Boleh tidak? Tidak boleh ya. Kita anak Tuhan harus mengasihi, tidak boleh membenci. Nah, Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya. Yang ketiga, Yusuf dijual kepada pedagang Midian. Nah, adik-adik ada yang tahu tidak? Yusuf dijual berapa? Berapa harganya Yusuf dijual? Ya, betul. 20 sikal perak. Adik-adik pintar semua. Ketika di Mesir, Yusuf dijual juga kepada seorang pegawai istana Firaun, pengawal raja. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, Potifar. Yusuf dijadikan budak atau pembantu. Dia harus bekerja keras, capek, hidupnya menderita ya. Nah, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Dan akhirnya Potifar sayang kepada Yusuf. Yusuf diberi kuasa atas rumahnya. Nah, adik-adik, baru saja Yusuf merasakan senang. Ternyata Yusuf difitnah. Oleh siapa? Oleh istrinya Potifar. Yusuf dituduh melakukan apa yang Yusuf tidak lakukan. Potifar percaya sama istrinya. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara enak tidak adik-adik? Enak ya? Tentu tidak ya. Pasti sangat menderita. Di penjara tempatnya gelap. Tidak bisa tidur enak. Tidak ada makanan enak. Duh, sedih banget ya. Yusuf sedih banget hidupnya. Tapi Yusuf tidak mengeluh.
Yusuf tidak marah-marah sama Tuhan. Yusuf percaya Tuhan menyertainya. Nah, akhirnya Yusuf menjadi kesayangan kepala penjara. Di penjara, Yusuf bertemu dengan juru minuman dan juru roti yang berada di penjara karena mereka melakukan kesalahan. Juru minuman dan juru roti bermimpi. Dan Yusuf menolong menjelaskan arti mimpi mereka. Nah, akhirnya juru roti menerima hukuman, tetapi juru minuman dibebaskan. Nah, setelah dibebaskan juru minuman, ternyata dia lupa sama Yusuf. Yusuf dilupakan. Ya, Yusuf dilupakan adik-adik. Yusuf tidak diingat oleh juru minuman. Jadi, Yusuf masih di penjara. Yusuf tidak bisa keluar dari penjara. Kasihan ya adik-adik. Sedih ya. Nah adik-adik, setelah lewat 2 tahun lamanya, Raja Firaun bermimpi. Dan ia merasa gelisah karena ia tidak dapat mengerti arti mimpinya itu. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpi Raja Firaun. Juru minuman ingat kepada Yusuf adik-adik. Lalu ia memberitahukan kepada Firaun. Dan akhirnya Yusuf dipanggil dari penjara. Dengan hikmat Tuhan, Yusuf dapat menjelaskan arti mimpi Raja Firaun, yaitu tentang akan adanya 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kekeringan. Wah, Firaun sangat senang adik-adik. Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Wow, Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun adik-adik. Wow, luar biasa ya. Ya, Tuhan mengangkat Yusuf dan Yusuf tahu bahwa Tuhan itu sangat baik buat hidupnya. Adik-adik, setelah masa kekeringan itu, semua orang kekurangan makanan. Semua orang mencari makanan. Tetapi di Mesir tersedia banyak persediaan makanan. Semua orang datang ke Mesir untuk membeli makanan, termasuk kakak-kakak Yusuf. Nah, kakak-kakak Yusuf yang jahat itu datang sujud memohon kepada penguasa Mesir. Yang ternyata adalah Yusuf, adik mereka yang dibenci dan dibuang. Apakah Yusuf membalas kejahatan kakak-kakaknya? Yusuf membalas nggak ya? Tentu tidak ya. Yusuf tidak membalas kejahatan kakak-kakaknya. Yusuf tahu bahwa rencana Tuhan selalu baik. Yuk kita membaca di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah adik-adik, Yusuf tahu bahwa Tuhan itu selalu baik bagi hidupnya. Yusuf memaafkan kakak-kakaknya dan menerima mereka dengan hati yang penuh kasih. Lalu Yusuf menjemput ayahnya dan semua keluarganya untuk tinggal bersama dengan Yusuf di Mesir. Yusuf mau mengasihi dan memaafkan kakak-kakaknya karena Yusuf tahu bahwa Allah sudah sangat baik bagi hidupnya. Allah sudah mengasihi dirinya terlebih dahulu dan Yusuf pun mengasihi Allah. Yusuf mau mengasihi dan memaafkan kakak-kakaknya karena Yusuf tahu bahwa Allah sudah sangat baik kepada hidupnya. Allah sudah mengasihi dirinya terlebih dahulu dan Yusuf pun mengasihi Allah. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti Yusuf ya. Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, tetapi Yusuf memaafkan, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya itu sudah berbuat jahat kepada Yusuf. Tetapi Yusuf mau mengasihi, mau memaafkan saudara-saudaranya. Nah adik-adik, misalnya ada saudara kita, kakak kita, adik kita, atau teman kita yang berbuat salah pada kita.
membuat jengkel, membuat kesal. Adik-adik mau memaafkan? Adik-adik mau mengampuni? Ya, adik-adik harus memaafkan. Adik-adik harus mengampuni karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik harus mengasihi orang lain juga. Adik-adik mau ya? Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, adik-adik semua luar biasa. Adik-adik semua taat akan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat kami sedang susah, pada saat kami sedang sedih, kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu merencanakan yang baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajar juga kami Tuhan untuk selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Dan mengasihi, karena Engkau terlebih dahulu sudah mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa Indonesia yang pada tanggal 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kiranya Tuhan berkat-Mu, damai, kasih-Mu melimpah untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap pulau-pulau yang ada di bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, biarlah Tuhan boleh hidup damai Tuhan dan berkat-Mu melimpah buat bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati juga orang tua kami, berkati kami semua juga Tuhan. Terima kasih Bapa surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Halo semua teman-teman Kega, hari ini kita mau kuis. Yuk perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Untuk kelas balita dan kelas kecil, ini dia pertanyaannya. Nomor 1, Pulau Komodo berada di provinsi apa? Nomor 2, tarian tradisional khas Bali adalah? Nomor 3, apa nama ibu kota provinsi Kalimantan Timur? Nomor 4, apa nama ibu kota provinsi Sulawesi Utara? Dan yang terakhir, nomor 5, anggrek hitam sering ditemui di provinsi. Nah, itu dia pertanyaan untuk kelas balita dan kelas kecil. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan untuk kelas besar. Ini dia pertanyaan untuk kelas besar. Nomor 1, Cipatokaan adalah lagu daerah khas apa? Nomor 2, Cilebes adalah nama lain untuk? Nomor 3, Borneo adalah sebutan lain untuk pulau? Nomor 4, Tanah Toraja berada di provinsi? Dan nomor 5, Pulau Wakatobi berada di provinsi? Demikian pertanyaan-pertanyaan untuk kuis ini. Jawabannya bisa dikirim ke kakak kelasnya masing-masing. Ditunggu ya jawabannya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Pakaian adat tradisional Kulafi, Provinsi Sulawesi Utara. Rumah adat pewaris, Provinsi Sulawesi Utara. Senjata tradisional keris, Provinsi Sulawesi Utara. Tari Mangket, Provinsi Sulawesi Utara.
Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.